Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Arif, dan kali ini kita akan coba belajar bagaimana kita bisa menggunakan teknik linear regression analysis dengan tujuan untuk menduga tutupan kanopi dengan menggunakan data multispektral dari drone. Untuk intro, saya coba jelaskan sedikit mengenai analisis regresi linear berganda. Mungkin teman-teman di sini sudah tahu bahwa analisis regresi linear sebenarnya secara garis besar terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu analisis regresi linear sederhana, dan yang kedua yang kita sebut sebagai analisis regresi linear berganda. Perbedaannya sebenarnya hanya sederhana saja. Untuk regresi linear yang sederhana biasanya hanya terdiri dari satu buah variabel bebas. Sedangkan pada regresi linear berganda kita akan mencoba menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Seperti yang bisa teman-teman lihat di sini, yang kita lihat ini adalah bentuk umum analisis regresi linear berganda, di mana kita akan temukan lebih dari satu buah variabel. Misalnya di sini ada X1, lalu ada X2, ada X3, dan seterusnya sampai ke Xn. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai regresi linear berganda. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba belajar menggunakan teknik regresi linear ini untuk menduga kerapatan kanopi atau tutupan kanopi dari data multispektral drone. Karena kita akan menggunakan regresi linear berganda, maka akan ada beberapa parameter atau prediktor yang akan kita gunakan. Nanti akan saya jabarkan satu persatu tiap-tiap variabel atau prediktor yang akan kita gunakan. Sebelum lebih jauh masuk ke sana, di sini kita akan coba tinjau terlebih dahulu mengenai analisis regresi linear berganda. Untuk melakukan teknik regresi linear berganda ini, kita harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama adalah bahwa data yang kita gunakan seharusnya berbentuk interval atau rasio. Ini adalah satu syarat umum yang memang harus dipenuhi kalau kita ingin melakukan analisis yang sifatnya parametrik. Selain itu juga kita harus memastikan bahwa data yang kita gunakan adalah bersifat linear atau memiliki linearitas. Seperti yang kita lihat pada ilustrasi yang saya tampilkan di sini, kita lihat data ini sebenarnya bisa kita hubungkan dengan sebuah garis yang lurus atau linear. Nah, tugas kita memang adalah mencari persamaan garis yang tepat sehingga nanti kita bisa memprediksi nilai dari Y, di mana kita sudah mengetahui berapa besaran nilai dari X. Prinsipnya seperti itu. Lalu syarat yang ketiga adalah residualnya bersifat normal. Lalu keempat, terhindar dari heteroskedastisitas. Dan yang kelima, bersifat non-multikolinearitas. Ketiga syarat ini nanti kita akan uji secara statistik dengan menggunakan software R. Kita akan masuk ke studi kasus yang akan kita coba jalankan di sini. Studi kasusnya adalah pendugaan tutupan kanopi dengan menggunakan data multispektral drone. Namun sebelum masuk lebih dalam, kita coba lihat apa yang dimaksud dengan tutupan kanopi, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai canopy cover. Sebenarnya untuk istilah canopy cover ini ada istilah lainnya yang juga memiliki makna yang hampir sama, yaitu canopy closure. Teman-teman di bidang kehutanan tentunya sudah pernah mendengar dua istilah itu. Untuk menggambarkannya, kita coba buat ilustrasi seperti ini. Ada dua buah gambar. Gambar yang ada di sebelah kiri ini adalah ilustrasi yang menunjukkan istilah canopy closure. Canopy closure ini dihitung berdasarkan tutupan kanopi yang tegak lurus terhadap tanah atau ground.
Sedangkan canopy cover atau tutupan kanopi, walaupun sebenarnya canopy closure juga bisa kita artikan ke dalam bahasa Indonesia sebagai tutupan kanopi, namun dalam istilah bahasa Inggris terbagi menjadi dua istilah, yaitu canopy cover dan canopy closure. Nah, untuk di gambar yang di sebelah kanan ini menunjukkan ilustrasi canopy cover yang akan kita coba prediksi dengan menggunakan analisis linear berganda. Canopy cover ditinjau dari satu titik pusat, kemudian titik pusat ini digunakan menjadi sudut pandang untuk ke segala arah. Dengan demikian bisa kita gambarkan seperti ini. Ini tentunya akan berbeda dengan canopy closure seperti yang sebelumnya, di mana tutupan dipandang sebagai garis lurus terhadap ground. Nah, gambar yang teman-teman lihat pada sebelah kanan di sini, ini adalah gambar yang dihasilkan dari lensa fisheye circular. Gambar seperti ini biasanya digunakan untuk menganalisis canopy cover. Kita akan coba lihat ilustrasi berikutnya. Ini juga menggambarkan perbedaan antara canopy closure dan juga canopy cover. Pada bagian sebelah kiri di sini teman-teman melihat satu buah alat. Alat ini yang kita kenal sebagai densitometer. Bentuknya mungkin akan berbeda-beda. Jika teman-teman mungkin bisa googling, nanti teman-teman akan menemukan bentuknya yang berbeda-beda. Nah, prinsip kerja dari alat ini memang kita akan melihat secara tegak lurus pada posisi kita berdiri, tepat di atasnya apakah terdapat kanopi atau tidak. Pilihannya hanya dua itu, ada kanopi atau tidak. Nah, biasanya prinsip yang digunakan adalah kita akan membuat semacam grid dengan luasan tertentu, misalnya 10 meter kali 10 meter. Kemudian di dalam grid itu kita tentukan beberapa titik pengamatan. Nah, di tiap-tiap titik pengamatan itulah pengamat akan berdiri, kemudian mengamati tepat di atas titik dia berdiri. Jika nanti di alat itu terlihat ada tutupan kanopi tepat di atasnya, maka dianggap bahwa di sana ada tutupan kanopi. Kemudian tiap titik akan didatangi, kemudian dilihat, diamati, lalu hasilnya akan dirata-ratakan sehingga kita dapatkan sekian persen kanopi. Lalu di sebelah kanan di sini kita melihat ada penggunaan kamera dengan lensa circular fisheye 180 derajat. Kamera seperti ini dengan lensanya ini akan menghasilkan image seperti yang sebelumnya saya tunjukkan di sini. Ini yang biasa kita gunakan untuk mendapatkan atau menganalisis canopy cover. Nah, sumber dari kamera ini kemudian yang akan kita gunakan nanti untuk analisis regresi linear. Dengan demikian kita akan coba mendekati data tutupan kanopi ini berdasarkan pengamatan langsung di lapangan seperti ini. Pada akhirnya nanti kita tidak perlu melakukan pengamatan di lapangan karena kita sudah mendapatkan model yang merupakan pendekatan menggunakan data multispektral dari drone. Kenapa kita tidak menginginkan data dari lapangan yang sifatnya primer seperti ini? Karena memang ini akan time consuming, juga membutuhkan tenaga juga. Akan lebih efisien dan efektif kalau kita bisa membuat model sehingga kita cukup menerbangkan drone, kemudian dengan data itu kita bisa mengestimasi tutupan kanopi yang ada di bawahnya. Ini adalah data sampel yang akan kita gunakan, terbagi menjadi dua secara garis besar. Yang pertama adalah data multispektral, terdiri dari beberapa indeks dan juga model elevasi. Yang pertama adalah NDVI, lalu yang kedua LCI atau Leaf Chlorophyll Index. Untuk NDVI barangkali ini adalah indeks yang sudah umum kita kenal. Lalu LCI kita dapatkan dengan menggunakan spektrum dari near infrared dan juga red edge ditambah red. Kita menggunakan 3 band untuk mendapatkan Leaf Chlorophyll Index ini. Leaf Chlorophyll Index biasanya digunakan untuk uh, mendeteksi kandungan klorofil yang ada di vegetasi.
Lalu berikutnya adalah NDRI, Normalized Difference Red Edge Index. Nah, pada indeks ini kita akan hanya menggunakan dua buah spektrum, yaitu spektrum inframerah dekat dan juga red edge. Ketiga indeks ini semuanya dihasilkan dari sensor multispektral drone. Saya tidak sebutkan di sini merek dan tipenya, tapi memang biasanya dari data multispektral ini kita akan dapatkan 3 buah indeks ini. Lalu berikutnya yang terakhir, ini bukan data indeks vegetasi, melainkan data surface model, yaitu digital surface model. Ini juga kita masukkan sebagai prediktor untuk memprediksi nilai tutupan kanopi. Nah, pada praktik ini kita hanya memasukkan keempat variabel ini sebagai variabel bebas. Namun di sini saya sampaikan bahwa tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan variabel-variabel lain yang memang kita duga bisa kita gunakan untuk mengestimasi tutupan kanopi. Lalu berikutnya kita juga akan menggunakan data ground check di sini. Data ground check ini terbagi menjadi 2, yaitu data training sebanyak 96 titik dan yang kedua adalah data testing sebanyak 79 titik. Cukup banyak datanya, namun perlu saya sampaikan bahwa data yang kita gunakan ini adalah data dummy. Data yang hanya digunakan untuk praktikum saja, data yang bukan berasal dari pengukuran di lapangan secara langsung. Ini adalah sebaran titik ground check-nya. Kita akan lihat di sini ada data training dan juga ada data testing. Lalu untuk pendekatannya adalah bahwa kita menduga nilai tutupan kanopi itu bisa didekati dengan analisis regresi linear berganda. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa nilai tutupan kanopi ini bisa didekati dengan metode yang lain. Namun di sini kita akan coba hanya menggunakan analisis regresi linear berganda. Jika teman-teman tertarik untuk menganalisis data yang sama dengan menggunakan metode atau algoritma yang lain, silahkan. Nah, tentunya akan menarik begitu ya. Lalu berikutnya variabel bebas. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kita akan menggunakan 4 buah variabel bebas, yaitu NDVI, LCI, NDRI, dan juga DSM. Dan sebagai variabel terikat tentu saja adalah canopy cover atau di sini saya singkat sebagai CC. Dengan demikian, ini adalah formula yang akan kita bentuk. CC adalah beta 0 atau interceptnya ditambah dengan beta 1 dikali NDVI. Beta 1 di sini adalah koefisien untuk NDVI. Lalu beta 2 adalah koefisien untuk LCI ditambah dengan beta 3 dikali dengan NDRI ditambah dengan beta 4 dikali DSM. Nah, di sini perlu saya sampaikan di awal bahwa kita belum tentu akan menggunakan keempat variabel bebas ini semuanya. Karena tadi di awal kita sudah saya sampaikan bahwa akan ada uji statistik terlebih dahulu untuk memastikan bahwa keempat variabel ini memenuhi syarat-syarat atau asumsi klasik statistik. Berikut adalah step by step yang akan kita coba jalankan. Yang pertama, kita akan melalui proses training. Proses training ini kita akan coba ekstrak terlebih dahulu nilai dari tiap-tiap variabel bebas yang ada. Variabel-variabel bebas yang ada sudah saya siapkan dalam format raster. Nah, nilai dari tiap-tiap pixel yang ada di data raster itu kemudian akan kita ekstrak dan kita masukkan ke dalam point ground check. Yang pada akhirnya nanti kita akan dapatkan sebuah tabel di mana kita bisa sandingkan tiap-tiap nilai dari canopy cover dan nilai dari tiap-tiap variabel bebas NDVI, LCI, NDRI, dan juga DSM. Lalu kita akan coba melakukan uji statistik yang akan kita jalankan di R, di software R. Termasuk juga kita akan jalankan regresi linear untuk mendapatkan koefisien dan juga intercept dari tiap-tiap variabel bebas.
Lalu kemudian dengan menggunakan model yang sudah kita dapatkan di R, kita akan kembali lagi ke ArcMap untuk mencoba membuat model tutupan kanopi. Di sini kita akan gunakan raster kalkulator secara sederhana saja. Nanti kita akan dapatkan sebuah model tutupan kanopi dalam format raster dengan ekstensi TIFF. Lalu setelah itu tentu saja kita perlu menguji model yang sudah kita dapatkan. Yang kita lakukan di dalam pengujian adalah kita akan mengekstrak nilai dari model yang kita dapatkan tadi, dan kita masukkan nilai itu ke titik-titik poin data testing yang sudah kita siapkan sebelumnya. Dengan demikian kita bisa membandingkan nilai dari model terhadap nilai yang kita dapatkan dari ground truth atau ground check. Dan untuk mendapatkan angka akurasinya secara kuantitatif, kita akan gunakan root mean square error di sini. Dan perhitungan ini akan kita lakukan di R. Sekilas mengenai uji statistik yang akan kita lakukan, kita akan mencoba menghitung Pearson's correlation di sini. Dengan menggunakan Pearson's correlation, nanti kita akan dapatkan nilai dengan rentang negatif 1 sampai dengan positif 1. Di mana semakin mendekati kutub negatif maupun positif, artinya terjadi korelasi yang kuat antar dua variabel bebas. Tentunya kita tidak menginginkan ada dua variabel bebas yang memiliki korelasi yang kuat, baik itu korelasi yang sifatnya positif maupun yang sifatnya negatif. Di sini kita akan melakukan filtering. Kita buat syarat bahwa variabel yang bisa masuk ke dalam model haruslah memiliki Pearson correlation yang tidak lebih dari 0,5. Karena menurut pembagian ini Pearson correlation koefisien yang lebih dari 0,5 atau kurang dari negatif 0,5 maka dianggap korelasinya sangat kuat dengan masing-masing arah, apakah positif ataupun negatif. Kita tentunya tidak menginginkan dua variabel bebas bersifat demikian. Karena itu nanti kita akan coba pilih salah satu jika memang terjadi ada dua buah variabel bebas yang terindikasi memiliki korelasi yang kuat. Lalu berikutnya mengenai perhitungan error, di sini kita akan menggunakan root mean square error dengan formula seperti ini. Tentunya teman-teman juga bisa melakukan perhitungan error dengan menggunakan parameter yang lain. Misalnya mean absolute error dan lain sebagainya. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Kita akan coba olah datanya. Dan ini adalah data yang saya share ke teman-teman. Teman-teman tentunya bisa download ini. Link untuk download data sampel ini saya berikan di description video ini. Ada dua buah folder yang akan saya berikan di sini. Yang pertama adalah folder raster. Folder raster ini berisi keempat data dasar yang digunakan sebagai variabel bebas. Ada DSM, ada LCI, ada NDRI, ada NDVI. Lalu ditambah satu lagi file TIFF di sini. Ini adalah file raster yang merupakan hasil automosaik RGB. Nanti kita akan gunakan hanya untuk display saja. Lalu kemudian ada folder vektor. Folder vektor ini adalah folder yang berisi data ground check dan juga data validasi. Baik, kita akan gunakan ArcMap di sini. Kita akan coba masukkan data yang tadi kita miliki. Kita pertama masukkan data rasternya terlebih dahulu. Saya akan masukkan semua data raster termasuk data RGB yang ada. Nah, ini adalah data raster yang sudah saya masukkan ke dalam ArcMap. Kita akan lihat tampilannya seperti ini. Ini adalah data drone yang saya sendiri terbangkan waktu itu dengan menggunakan sensor multispektral. Lalu kemudian setelah data raster kita muat, kita juga perlu memuat data format vektor. Data yang perlu kita muat terlebih dahulu mungkin adalah data ground check. Saya coba ubah warnanya supaya terlihat jelas.
Ya, ini adalah data-data sebaran titik-titik ground check yang kita miliki. Lalu kita akan masuk ke step yang pertama, yaitu kita akan masukkan atau ekstrak nilai dari tiap-tiap raster ini ke dalam file ground check yang sudah kita punya. Kita buka ArcToolbox, kemudian kita akan cari Spatial Analysis Tools dan Extraction. Di sini ada Extract Multi Values to Points. Kita masukkan titik ground check-nya sebagai input point feature. Kemudian untuk input raster kita akan select semua file raster yang ada kecuali result.tif karena itu adalah file RGB, tidak perlu kita masukkan ke dalam ground check. Semua sudah kita masukkan. Di sini teman-teman bisa mengubah output field name-nya jika diinginkan. Namun di sini saya coba biarkan saja seperti default. Kemudian kita klik OK. Prosesnya harusnya tidak lama. Kemudian setelah kita ekstrak, kita bisa buka atribut table. Dengan demikian nantinya kita coba close dulu. Kita coba atribut table-nya kita buka. Ya, di sini sudah masuk semua ya nilainya ya. Mulai dari DSM, LCI, NDRI, dan juga NDVI. Semuanya sudah masuk ke tiap-tiap poin dari titik ground check-nya. Nah, di sini kita coba lihat nilai dari canopy cover yang ada. Nilai canopy cover ini range-nya dari 0 sampai 1 atau 0 sampai 100%. Sini kita coba lihat nilainya memang ada pada range itu. Lalu kita coba ekspor data ini menjadi sebuah file CSV. Kita ubah save as type-nya menjadi text file, kemudian kita beri nama di sini misalnya overlay.csv. Lalu kita save dan oke. Ini tidak perlu kita masukkan ke dalam current map, kita pilih no. Kita coba lihat hasil yang kita dapatkan di sini. Ini dia file CSV yang kita dapatkan. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah kita coba buka ini, open with, kita buka cukup dengan notepad biasa saja. Kita akan coba cek pemisah antar field yang ada. Di sini pemisah yang saya lihat, yang data yang saya miliki adalah koma. Terlihat ini adalah pemisahnya. Ini akan berbeda kasusnya kalau teman-teman misalnya menggunakan angka desimal berupa koma. Ya, dalam hal ini komputer saya sudah saya set untuk desimalnya adalah pemisahnya dengan titik, bukan koma. Nah, untuk yang pemisahnya koma biasanya untuk pemisah fieldnya di sini bukan menggunakan koma seperti yang kita lihat di sini ya, tapi menggunakan titik koma. Nah, ini yang harus teman-teman perhatikan nanti karena di R kita akan definisikan apa tanda yang menjadi pemisah antar fieldnya. Di sini dalam kasus ini adalah koma di data yang saya punya. Kita bisa close ini, don't save. Lalu kemudian kita akan berpindah ke R, ya. Di R juga sudah saya siapkan scriptnya. Di sini nanti teman-teman bisa download juga di link yang saya berikan di deskripsi video. Nah, untuk menjalankan script ini, teman-teman terlebih dahulu perlu menginstal satu package, namanya adalah CorePlot, ya. CorePlot ini akan kita gunakan untuk memvisualisasikan korelasi antar variabel bebas. Ini sebenarnya opsional, teman-teman tidak harus menginstall ini, tapi kalau misalnya teman-teman ingin melihat tampilan dari korelasi antar variabel bebasnya menjadi lebih enak dilihat, teman-teman bisa install terlebih dahulu library atau package CorePlot ini. Di sini saya coba akan jelaskan beberapa bagian dari script yang saya buat. Yang pertama ini adalah bagian kita memanggil library CorePlot. Kemudian di bawahnya kita akan membaca file CSV hasil overlay yang tadi baru saja kita buat di ArcMap. Ya. Lalu berikutnya kita akan coba hapus field FID karena tadi hasil dari export atribut table dari ArcMap field FID ini masih ikut diekspor juga.
Padahal sebenarnya ini tidak kita perlukan. Nah, di sini kita akan coba hapus field itu. Lalu berikutnya menghitung korelasi dengan menggunakan Pearson correlation di sini menggunakan fungsi core yang memang sudah ada di R. Kita tidak perlu menginstall package apapun untuk menjalankan fungsi ini. Lalu berikutnya kita akan menampilkan korelasi Pearson ini dalam grafik menggunakan core plot. Nah, ini yang tadi saya bilang ini adalah opsional. Sebenarnya dengan menggunakan ini saja fungsi core ini saja kita bisa mendapatkan nilai korelasinya. Namun jika kita ingin menampilkannya dalam bentuk yang lebih enak dilihat atau barangkali kita ingin tampilkan di dalam paper, kita bisa menginstall library atau package core plot ini. Kita bisa tampilkan dalam bentuk circle atau dalam bentuk number. Lalu berikutnya kita bisa menghitung regresi linear setelah kita melakukan seleksi variabel-variabel bebas yang menurut hasil dari analisis uji statistik ini lolos dari setiap parameter uji statistiknya tadi. Variabel-variabel yang terpilih kemudian kita masukkan ke dalam analisis regresi linear untuk mendapatkan nilai koefisien dari tiap-tiap variabel atau prediktor. Lalu kemudian kita akan masuk nanti ke ArcMap untuk melakukan pembuatan model rasternya, lalu ekspor lagi ya, ekspor nilai poinnya ke dalam nilai rasternya ke dalam poin, dan hasilnya itu akan kita lakukan uji atau testing di sini. Kemudian kita akan coba hitung nilai RMSI-nya di sini ya dengan menggunakan formula seperti ini. Lalu karena RMSI itu sangat tergantung pada datanya atau sifatnya tidak general, maka kita akan coba buat menjadi lebih general. Kita akan coba hitung berapa RMSI-nya ini dalam bentuk persentase. Di sini saya akan gunakan range nilai maksimum dari RMSI tutupan kanopi ini, yaitu 1. Ya, artinya kita bisa hitung berapa persennya dengan menggunakan nilai maksimum 1 di sini. Ya, kita akan coba jalankan satu persatu. Di sini mulai dari kita memuat library core plot, atau mungkin terlebih dahulu kita bisa set working directory sehingga nanti kita bisa langsung panggil file data CSV yang tadi kita buat. Ya, saya sudah set ke working directory di mana file CSV tadi ada begitu, sehingga nanti ini bisa langsung dijalankan tanpa kita mendefinisikan path-nya secara lengkap. Baik, kita coba jalankan satu persatu per baris supaya terlihat prosesnya. Mulai dari memuat library. Ya, di sini saya sudah memuat library walaupun sebenarnya versi library saya tidak pas betul dengan versi R yang saya gunakan, tidak masalah. Lalu berikutnya kita akan memuat data CSV yang tadi kita gunakan. Nah, di sini saya menuliskan dengan nama overlay.csv. Nah, ini yang perlu dipastikan lagi, namanya sudah sesuai dengan yang tadi kita hasilkan. Nah, ini ya, overlay.csv. Barangkali jika teman-teman menggunakan nama yang berbeda, silahkan sesuaikan yang ada di script ini. Nah, di sini yang tadi saya sebutkan bahwa kita akan coba definisikan juga separatornya. Ya, jika separator data CSV yang teman-teman hasilkan menggunakan koma, maka di sini kita tuliskan koma. Namun jika kasusnya adalah teman-teman menggunakan separator berupa titik koma, maka silakan gunakan tanda yang sama di sini. Ubah tanda koma tadi menjadi titik koma. Ya. Baik, kita akan coba jalankan script nomor atau baris kelima ini. Ya, sudah saya jalankan. Kita akan hasilkan di environment sebuah variabel dengan nama data. Ini kalau kita buka hasilnya seperti ini, ya. Ini menjadi sebuah data frame di R. Kita kembali lagi ke sini. Kita tentunya bisa juga view datanya dengan menggunakan script atau fungsi view di sini. Namun rasanya ini tidak perlu kita jalankan ya. Kita langsung masuk ke baris ke-9. Di baris ke-9 ini kita akan menghapus atribut FID. Ya, kita jalankan. Nah, kita coba lihat sekarang. Ya, FID sudah tidak ada lagi ya, karena FID memang tidak kita butuhkan di analisis ini. Berikutnya, kita akan menghitung korelasi Pearson-nya dengan menggunakan fungsi core yang ada di dalam R. Kita coba jalankan. Nah, sudah dijalankan, nanti di environment akan bertambah sebuah variabel. Nah, di sini saya simpan menjadi sebuah variabel namanya M. Kita bisa buka dengan cara klik saja di environment.
nanti kita akan dapatkan matriks seperti ini. Ya, kita bisa lihat di sini bahwa ada beberapa yang nilainya cukup tinggi, ya, mencapai angka 0,99 ya, ini di beberapa variabel bebas. Namun, nah ini yang seperti yang tadi saya sampaikan, teman-teman bisa melihat ini secara lebih menarik barangkali dengan menggunakan library core plot. Nah, di baris berikutnya kita akan coba bentuk menjadi sebuah core plot, sebuah grafik dengan menggunakan core plot. Kita coba jalankan. Nah, ini adalah hasil dari yang tadi kita jalankan. Ya, ini adalah hasilnya. Dengan menggunakan grafik ini kita akan coba kita bisa melihat secara lebih jelas dibandingkan dengan menggunakan angka tadi. Nah, grafik yang dibuat ini menggunakan simbologi warna. Simbologi warna ini digunakan untuk merepresentasikan arah dari korelasinya. Apakah bersifat positif? Artinya kalau positif ini berwarna semakin biru, atau bersifat negatif atau disimbolkan dengan warna semakin merah. Nah, yang kita temukan di sini semuanya berwarna biru, artinya semuanya memiliki korelasi yang positif atau di atas 0 semuanya. Lalu ukuran dari lingkarannya ini menggambarkan nilai dari korelasinya. Ya, semakin besar maka nilai korelasinya juga semakin tinggi. Kita lihat di sini tentu saja di bagian diagonal memiliki korelasi yang paling tinggi karena memang ini menggambarkan korelasi antar dua variabel bebas yang sama. Misalnya DSM dengan DSM, di sini kita dapatkan korelasinya tentu saja 1 ya, karena ini adalah dua variabel yang sama. Lalu kita coba lihat, kita fokuskan pada dua variabel yang berbeda di sini ya. Karena kita ingin memastikan bahwa dua variabel tadi memiliki korelasi yang tidak lebih dari 0,5, maka kita bisa menggunakan parameter berikutnya. Ini hanya visualisasi saja, mungkin kita bisa lihat nilai eksaknya seperti apa. Kita jalankan yang berikutnya. Nah, di sini masih dengan menggunakan package yang sama, core plot, kita bisa membentuk sebuah grafik yang lain, tidak menggunakan lingkaran, tapi langsung menunjukkan angka korelasinya. Angka yang kita dapatkan di sini, seperti yang tadi kita duga, ada beberapa yang nilainya lebih dari 0,5. Ya, kita lihat di sini misalnya di DSM ternyata tidak ada yang korelasinya cukup tinggi ya. Paling tinggi di sini kita dapatkan 0,38 dengan CC. Nah, ini adalah variabel terikat ya teman-teman ya. Tentu saja kita harapkan memang korelasinya tinggi. Begitu. Nah, yang kita perhatikan sebenarnya hanya yang pada variabel bebas yang ada di sini. DSM, nah ternyata tidak memiliki korelasi yang tinggi antar variabel bebas yang lainnya ya. Jadi DSM ini bisa kita pertahankan sebagai prediktor. Lalu berikutnya LCI. Nah, LCI ternyata kita memiliki beberapa korelasi yang cukup tinggi di sini, bahkan sangat tinggi, yaitu hubungannya LCI ini dengan NDRI. Ya, kita dapatkan korelasi sebesar 0,99. Ini positif, sangat tinggi sekali, sangat kuat sekali korelasinya. Hal ini mungkin bisa kita duga karena memang LCI dan NDRI ini memiliki formula yang serupa. Ya, perbedaannya hanya di LCI kita menggunakan band rate, sedangkan di NDRI hanya menggunakan band rate edge saja, ditambah dengan kombinasinya dengan near infrared. Ya, karena itu kemungkinan besar memang nilainya akan selalu sama. Dan jika kita buat korelasinya, kemungkinan memang akan menghasilkan nilai yang tinggi seperti ini. Nah, pada kasus ini kita tentukan satu variabel saja dari dua variabel ini yang kita pertahankan. Mungkin kita bisa pertahankan variabel LCI. Dengan demikian kita hapus variabel NDRI. Lalu berikutnya kita coba lihat LCI dengan NDVI ternyata juga memiliki korelasi yang cukup kuat, yaitu 0,73 di sini. Ini bisa kita bilang cukup kuat juga karena lebih dari 0,5. Ya. Nah, di sini kita tentukan lagi satu variabel yang kita pertahankan. Mungkin kita bisa pertahankan NDVI. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya ya, bagaimana teknik menentukan mana variabel yang kita pertahankan dan mana yang kita hapus atau kita buang. Ini tidak ada kriterianya tersendiri ya. Prinsipnya adalah sedapat mungkin kita mendapatkan variabel yang memang korelasinya paling rendah dibandingkan dengan variabel yang lainnya.
Nah, di sini atau juga barangkali kita bisa pertimbangkan data yang paling gampang untuk didapatkan, ya. Kita pertahankan NDVI di sini karena NDVI ini rasanya lebih general dibandingkan dengan LCI. Karena itu kita pertahankan NDVI dan kita coba hapus LCI dari daftar prediktor kita. Dengan demikian kita sudah menghapus dua variabel di sini, yaitu LCI dan NDRI, dan artinya kita hanya menggunakan dua prediktor, yaitu NDVI dan DSM. Ya. Kita akan masuk ke step berikutnya. Nah, di sini kita akan mulai menghitung linear regresinya. Dan tadi dari analisis statistik sudah kita dapatkan dua buah variabel yang kita pertahankan. Variabel bebas yang kita pertahankan adalah NDVI, ya. Jadi kita hapus di sini LCI-nya dan juga DSM, ya. NDVI plus DSM. Dua buah variabel saja. Ya. Nah, di sini kita akan coba jalankan terlebih dahulu. Kemudian kita coba buat summary-nya. Ya, di sini kita sudah dapatkan summary dari model yang kita hasilkan, ya. Teman-teman bisa melihat di sini yang pertama adalah residualnya. Nah, tadi disyaratkan bahwa residualnya itu seharusnya berada pada sekitar 0, ya. Jadi berkisar di 0. Kita coba lihat di mediannya dulu, ya. Median itu nilai tengah dari model kita dapatkan nilai di angka 0,01096. Ya, menurut saya ini sudah cukup kecil, ya, ada pada rentang 0, ya, tidak jauh dari angka 0. Jadi bisa kita bilang bahwa residual kita masih di rentang 0, tidak terlalu jauh, ya. Nilai maksimum dan minimumnya juga rasanya tidak terlalu jauh, ya. Dan kita lihat di sini first quartile dan juga third quartile-nya juga tidak terlalu jauh. Jadi kita bisa bilang sudah cukup memenuhi syarat. Lalu berikutnya kita akan dapatkan koefisien di sini karena tadi kita hanya memasukkan dua buah variabel bebas, yaitu NDVI dan DSM. Maka di sini kita akan hanya mendapatkan dua variabel itu saja, NDVI dan DSM, dengan masing-masing nilai koefisiennya. NDVI dengan koefisien sebesar 0,797636 dan DSM sebesar 0,004657. Dan di sini kita mendapatkan intercept sebesar negatif 0,420499. Baik, kita akan menggunakan nilai dari koefisien ini untuk membangun model kita. Kita akan kembali ke ArcMap. Lalu kita akan coba muat terlebih dahulu data validasi. Supaya lebih jelas saya ubah warnanya. Ya, di sini kita sudah dapat lihat, ya, sebaran dari titik-titik ground check untuk validasi atau testing. Kita akan masukkan nilai dari modelnya nanti ke dalam titik validasi ini, ya. Namun tentu saja sebelumnya kita harus membuat terlebih dahulu modelnya. Kita akan masuk ke R Toolbox, lalu kita gunakan raster kalkulator yang ada di map algebra di Spatial Analysis Tools. Di sini kita akan gunakan hasil dari analisis statistik yang tadi kita lakukan dengan menggunakan linear regression di R. Yang pertama kita masukkan koefisien untuk NDVI. Kita copy saja dari R. Kemudian di raster kalkulator kita paste dan kita kalikan dengan nilai dari NDVI-nya. Lalu berikutnya, variabel berikutnya adalah DSM. DSM juga kita dapatkan koefisien dengan angka positif. Karena itu nanti kita akan masukkan jadi positif juga. Lalu dikalikan dengan nilai dari DSM-nya. Dan yang terakhir kita masukkan intercept. Interceptnya adalah negatif 0,420499. Ini juga kita copy ke sini. Ya, ini negatif, ya. Negatif. Lalu kita paste. Dan yang terakhir kita tentukan output.
outputnya kita letakkan boleh di mana saja. Di sini saya buat dengan nama model _cc.tiff ya, formatnya adalah tiff. Lalu save dan kita klik OK. Nah, kita sudah dapatkan model tutupan kanopi yang kita dapatkan dengan menggunakan estimasi dari dua variabel bebas, yaitu DSM dan NDVI. Selanjutnya, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan menguji model ini menggunakan data validasi yang sudah kita buat. Kita lakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Kita akan ekstrak multi value to point. Lalu yang menjadi input point feature adalah validasi, dan model CC akan menjadi input rasternya. Jadi hanya satu data saja. Lalu kita klik OK. Harusnya prosesnya tidak akan lama. Nantinya kita akan dapatkan seperti ini. Harusnya nanti kita akan dapatkan seperti ini. Ya, di sini kita sudah mendapatkan tiap-tiap poin sudah bersanding ya. Nilai dari CC yang didapatkan dari ground check dan nilai CC berdasarkan model. Nah, kita akan uji ini dengan menggunakan root mean square error di R. Kita akan ekspor lagi data ini. Kita ekspor menjadi CSV sama seperti sebelumnya. Di sini saya buat overlay _test .csv. Lalu kita klik save dan OK. Ini seperti biasa kita klik no. Dan kita kembali lagi ke R. Lalu di sini kita akan jalankan script berikutnya di line nomor 23. Nah, di sini pastikan namanya sama dengan yang sebelumnya kita buat ya. Yang tadi kita buat namanya adalah overlay test. Ini akan saya copy lagi namanya. Pastikan dia sama ya di sini. Dan pemisahnya juga harus teman-teman perhatikan ya, sekali lagi kalau memang pemisahnya bukan koma ya, silakan diubah sesuai dengan yang ada. Kita jalankan baris ini. Kita akan dapatkan sebuah variabel baru dengan nama test data di sini. Lalu berikutnya, ini yang penting, kita jalankan formula untuk menghitung root mean square error di baris nomor 25. Kita akan dapatkan RMSE sebesar 0,185 sekian. Nah, ini cukup kecil ya kalau kita bandingkan dengan range dari tutupan kanopi dari 0 sampai 1 ya. Ini masih di rentang 0,18 atau mungkin kita bulatkan menjadi 0,2. Ya, kita akan menghitung akurasinya dalam persen di sini. Ya, kita akan dapatkan angka 81,49 which is cukup bagus ya menurut saya. Ya, menurut teman-teman juga mungkin bisa kita bilang ini cukup bagus ya, masih di angka di atas 80%. Dengan demikian artinya model yang tadi kita bangun sudah cukup akurat dan formula yang sama bisa kita gunakan untuk memprediksi nilai tutupan kanopi dengan data yang berbeda. Itu saja barangkali dari saya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Sekali lagi, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.